Pemirsa, untuk lebih jauh kita akan membahas terkait kode keras dari Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran menteri di Kabinet Merah Putih bersama Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Indonesia, serta ada Bang Bahtera Bandung selaku politisi Partai Gerindra, serta ada Bang Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Bang Ansi, Bang Bahtera semuanya. Malam Mas Baik. Bahtera, Mas Agung, Mas Eka. Iya, ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa jika tidak sanggup, jika tidak memenuhi syarat, silahkan minggir. Apakah ini menjadi sinyal khusus? Saya akan tanyakan langsung kepada pihak yang dekat dengan pemerintah begitu ya, dari Partai Gerindra. Bang, apakah Gerindra membaca pernyataan Presiden Prabowo kalau tidak sanggup minggir sebagai sinyal bahwa Presiden sedang mengevaluasi para menterinya begitu? Ya, sebetulnya kan Pak Presiden kita tahu ya bahwa beliau menyampaikan bahasa penyemangat, bahasa motivasi agar semua menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh beliau, begitupun kepala lembaga-lembaga negara, bahwa harus terus bekerja bersungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat tanpa terkecuali, bahkan hari libur pun berkurang. Dan kalau kita tahu sendiri ya, Pak Prabowo selama memimpin menjadi presiden, seringkali beliau di hari libur pun memanggil para menteri-menteri, apakah itu di Hambalang, di kediaman beliau, begitupun di kadang-kadang di Kartanegara. Jadi memang waktu istirahat para menteri itu sangat minim, sangat jarang ya, dan itulah yang dia mau Pak Prabowo, bahwa begitu Anda diangkat menjadi menteri harus bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintahan beliau, program-program strategis ya harus betul-betul terlaksana dengan baik, tereksekusi dengan baik agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini sekaligus memberi semangat mungkin kepada para pembantu-pembantu beliau agar terus bekerja, menjadi pengingat bahwa ini harus kita mengabdikan diri kepada bangsa dan negara agar semua program-program kerja kita bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Iya. Tapi Bang Bahtera, tadi juga Presiden juga kan menyatakan bahwa banyak yang ingin masuk ke pemerintahan. Apakah Gerindra melihat ada tekanan atau lobby-lobby dari partai lain gitu untuk mendapatkan tambahan kursi? Karena ada isu beredar dalam waktu dekat, infonya ada menteri yang minggir atau mengundurkan diri. Benar begitu? Sebetulnya kan begini ya, sekali lagi saya menyampaikan itu bahasa-bahasa penyemangat dari Presiden. Dan kalau kita lihat bahwa memang anak bangsa kita kan banyak sekali yang punya potensi, punya pengalaman, dan tentu kinerjanya juga baik. Artinya ini untuk menyemangati para Kabinet Merah Putih tentunya ya, bahwa Anda harus bekerja maksimal lah, bekerja secara bersungguh-sungguh karena sudah diberi amanah untuk menjadi menteri, untuk kemudian atau menjadi kepala lembaga negara. Dan ya memang tugas-tugas mereka untuk bekerja secara all out agar program-program pemerintah, terutama program strategis, bisa tereksekusi dengan baik agar kemanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Jadi Pak Prabowo selalu memberi penyemangat kepada para pembantunya, para anggota kabinet, sekaligus juga warning bahwa ya memang harus bekerja secara bersungguh-sungguh di dalam kabinet ini, karena kita tidak boleh main-main. Kita harus menghibahkan diri kita untuk kepentingan rakyat. Baik. Berarti dengan kata lain Presiden tengah memotivasi begitu ya kepada jajarannya begitu. Nah, ini menarik untuk ditanggapi oleh Bang Agung Baskoro. Anda melihatnya apakah ini menjadi motivasi atau justru ada sinyal lain begitu? Ya, latar kualitatifnya jelas. Ada masalah-masalah penting, krusial yang harus segera direspon, dan Presiden membutuhkan seperti apakah soal kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla di Sumatera, di Kalimantan. Kemudian ada bencana di NTT semacam itu. Nah, yang ketiga juga kita tahu bahwa ada latar di mana beberapa anggota kabinet itu secara kinerja maupun secara komunikasi memang masih belum sesuai dengan keinginan Presiden, sehingga celutukan ketika hari libur bekerja tidak sanggup ataupun fisiknya nggak mumpuni ya,
segera saja sadar gitu ya, mengundurkan diri kah, ataupun ya ada satu momen kalau memang perlu ya reshuffle segera dilakukan. Yang kedua adalah latar kuantitatif Mas Eka, bahwa memang di banyak temuan survei-survei kredibel, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sedang turun signifikan. Saya kira Pak Presiden menyadari itu dan setidaknya ini semacam kode keras ya, bahwa saat lagi ataupun dalam waktu dekat akan ada pergantian kabinet, karena memang ini mendesak untuk dilakukan agar kepuasan publik, reputasi, citra, dan legitimasi pemerintah bisa kembali ke titik semula di mana saat dilantik pertama kali Presiden mampu mencapai kepuasan publik di atas lebih dari 80% semacam itu. Jadi saya kira itu sebagai sebuah latar dan pengantar. Makasih Mas Eka. Baik, Bang Agung, berarti ini pernyataan Presiden ini menunjukkan bahwa beliau ini mulai tidak puas dengan performanya atau memberi sinyal bahwa ayo hati-hati, ayo bekerja lebih keras lagi biar programnya berjalan dengan lancar begitu? Lebih ke warning ya. Kalau dibilang puas, saya kira publik mengatakan sebaliknya. Dan Presiden sedikit banyak mulai objektif melihat performa kabinet tersebut. Yang disoroti kan sebenarnya soal, kalau di banyak survei itu 3 Mas Eka. Soal stabilitas harga-harga kebutuhan pokok, soal penanganan kasus korupsi, ya, narasi kampanye anti korupsi. Yang ketiga soal lapangan kerja. Nah, saya kira menteri-menteri terkait perlu concern dengan hal-hal tersebut. Yang keempat, yang paling sering kita dapati dalam keseharian ya soal komunikasi. Ya, ini perlu perbaikan yang terus-menerus karena seringkali dan mudah sekali publik mendapati, sehingga ini perlu ditutup rapat supaya tidak menjadi celah yang tanda petik menghantam ya, reputasi, citra, dan legitimasi pemerintah, seperti itu. Baik, tadi pihak Partai Gerindra melalui Bang Bahtera Bandung mengatakan bahwa ini merupakan motivasi. Kemudian Bang Agung menyatakan bahwa ini merupakan warning. Nah, bagaimana pandangan dari pihak Partai PDI Perjuangan begitu ya? Di sini ada Bang Ansi Lema. Apakah ini benar warning, motivasi, atau ada hal lain nih menurut Anda? Tantangan dan persoalan bangsa kita yang kita hadapi hari ini tidak sederhana. Dan sebagai pemimpin Eka, Presiden Prabowo Subianto tentu sepenuhnya menyadari bahwa pemerintah itu harus hadir sebagai problem solver yang memberikan solusi untuk membereskan berbagai persoalan bangsa. Karena Presiden sepenuhnya mengerti, memahami bahwa ekspektasi publik ini harus bisa dijawab oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden juga ingin membangun sebuah spirit etos kerja yang baik. Kekuasaan, jabatan sejatinya adalah amanah. Dan amanah itu harus dijawab lewat tanggung jawab, lewat totalitas pengabdian, dan harus bisa menghadirkan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang juga akrab dengan data-data survei, dan kalau kita mengutip hasil survei beberapa lembaga, sebut saja misalnya Indikator Politik, ataupun juga SMRC, dan terkini itu adalah Tempo, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran itu menunjukkan approval rating yang tidak menggembirakan. Bahkan ada di angka di bawah 50%. Tentu sebagai pemimpin, Presiden perlu memberikan motivasi, memberikan warning agar para menteri, para pembantu beliau ini bisa fokus, bekerja berorientasi pada solusi, dan betul-betul mengakselerasi pekerjaan mereka. Yang kedua, yang menjadi catatan yang harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut kami evaluasi itu harus didasarkan pada kinerja, dan kinerja ini harus bisa diukur berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentu bukan saja data itu hanya menunjukkan bagaimana output dari kerja pemerintah, tetapi bagaimana outcome yang dihasilkan. Kalau kita bicara soal evaluasi atas output, tentu kita melihat, oh para menteri sudah bekerja seharian penuh, bahkan hampir 24 jam.
bahkan hari libur pun mereka terus bekerja. Bukan itu yang esensial dan fundamental. Yang esensial dan fundamental adalah sejauh mana kinerja pemerintah itu sukses membuka lapangan kerja karena terciptanya iklim investasi yang kondusif. Sejauh mana kerja pemerintah sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Sejauh mana kerja pemerintah bisa menurunkan angka stunting dan juga bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, menurut saya evaluasi ini tidak saja cukup pada aspek menghadirkan output, tetapi evaluasi harus berbasis kinerja pada outcome. Jadi sebenarnya Presiden ingin menekankan pentingnya etos kerja yang dedikatif, yang betul-betul berorientasi pada solusi, tetapi yang ingin kami tegaskan, parameternya, ukurannya, itu harus berorientasi pada outcome tadi. Baik. Dan sebenarnya Presiden berharap bahwa memang evaluasi terhadap kinerja ini betul-betul diperhatikan oleh para pembantunya, dan kami melihat Presiden Prabowo secara visi ataupun paradigma pada prinsipnya adalah seorang pemimpin yang memang ingin membereskan persoalan-persoalan bangsa ini. Tetapi ketika kita lihat pada level policy, aksi implementasi di lapangan, ada banyak persoalan yang terjadi. Baik, Maka Bang Aziz. ini butuh ya untuk membenahi kerja para menteri, para pembantu presiden. Saya kira demikian. Ya, ini perlu ditanggapi langsung oleh pihak Gerindra. Tadi Bang Ansy menilai bahwa rating yang diberikan ini tidak menggembirakan. Tanggapan langsung Bang Bahtera terkait dengan pernyataan dari juru bicara PDI Perjuangan. Iya, kalau kita lihat soal capaian pemerintah, saya pikir Presiden sudah menyampaikan kemarin di pidato di DPR tanggal 14 Agustus yang lalu bahwa banyak sekali capaian-capaian pemerintah yang sudah dicapai ya. Begitupun misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama, kuartal kedua dan semester pertama, di saat negara-negara lain misalnya dalam kita tahu sendiri bahwa tantangan global yang begitu tidak mudah ini justru negara kita memperlihatkan sesuatu yang positif. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di angka 5% ke atas ya. Dan kalau kita lihat program-program pemerintah, misalnya Pak Presiden konsen terhadap bagaimana agar kita bisa ketahanan pangan kita, dan kemarin disampaikan bahwa kita sudah swasembada beras, swasembada telur, swasembada daging ayam, jagung dan yang lain-lain. Terus kemudian berkaitan dengan hilirisasi, agar hilirisasi ini juga baik di sektor sumber daya alam kita, begitupun sektor-sektor lain agar bisa menciptakan lapangan kerja, dan kita lihat hasilnya cukup menggembirakan. Begitupun misalnya program-program yang lain, sudah berapa banyak sekolah misalnya di tahun 2026 ini sekitar kurang lebih 71.000 sekolah yang sudah direvitalisasi, dan nanti di tahun 2027 akan sekitar 100 ribuan. Belum lagi misalnya jembatan kurang lebih sekitar 3.500 jembatan yang sudah dibangun. Artinya ini yang capaian-capaian pemerintah, tetapi kan tentu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita juga tidak boleh berpuas diri di angka-angka statistik. Tentu juga itu harus berbanding lurus dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Maka dari itu, dengan sesuai statement beliau, mungkin itu untuk memotivasi menteri-menteri ini ya, bahwa kinerja pemerintah yang cukup baik ini tentu tidak cukup, tetapi juga harus terus lebih bekerja, lebih giat lagi untuk kemudian bekerja agar betul-betul kemanfaatan program pemerintah, terutama program-program strategis yang sudah direncanakan di Kabinet Merah Putih ini bisa tereksekusi dengan baik, agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau kita lihat, Pak Prabowo juga sudah banyak sekali merevisi aturan-aturan yang untuk bagaimana mempercepat misalnya investasi, mempercepat pelayanan publik. Dan kalau Mas sendiri melihat ya, Pak Prabowo kan orangnya ya orang lapangan, tentu dia pengen penyelesaian masalah itu dikerjakan dalam waktu yang singkat dan cepat, sehingga masyarakat juga
merasakan impact-nya. Itulah yang melatar belakangi kemudian Pak Prabowo terus memberikan motivasi kepada para kabinet merah putih, para pembantu-pembantunya agar makin giat, makin etos kerjanya makin ditingkatkan, karena tentu kalau sudah diangkat menjadi kabinet itu dia harus betul-betul bekerja keras dan bahkan harus mengecualikan hari libur untuk demi kepentingan bangsa dan negara agar kemanfaatan program pemerintah bisa dirasakan langsung oleh seluruh rakyat kita. Iya. Bang Bahtera tadi menekankan bahwa seluruh program sudah berjalan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat juga begitu ya. Tapi Mas ada Eka, Iya. Mas Eka, Iya. ya, Silakan saya Bang Ansy. melihat pernyataan Presiden Prabowo ini sebagai sebuah self correction, sebagai suatu bentuk kerendahan hati seorang pemimpin yang melihat bahwa sebenarnya masih ada persoalan dalam kualitas dan etos kerja para pembantunya. Dan saya yakin Presiden Prabowo Subianto adalah seorang yang juga menghargai hasil-hasil survei yang merupakan metode ilmiah untuk mengukur persepsi publik. Kalau hari ini kita buka dua hal yang paling mendasar saja, soal angka pengangguran dan angka kemiskinan, dan juga kalau kita kaitkan dengan aspek human security, misalnya stunting, malnutrisi, dan gizi buruk, ini masih merupakan persoalan yang menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo dan bangsa kita. Hari ini pengangguran itu bukan berkurang, malah bertambah. Dan janji penciptaan lapangan kerja sebanyak 19 juta, hari ini tuh belum terjadi. Itu poin pertama saya. Yang kedua juga, kita tahu bahwa angka pengangguran pada level D4, S1 bahkan sampai S3, hari ini ada di angka sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia. Baik. Dan kalau kita bicara soal kemiskinan, kemiskinan itu dampaknya multiplier effect kemana-mana, ya, bisa menimbulkan gizi buruk, malnutrisi, bahkan menimbulkan aspek kerawanan sosial. Nah, ini hal-hal penting yang harus dijawab oleh pemerintah kita. Saya justru melihat Presiden Prabowo itu orang yang terbuka. Mestinya para pembantunya, partai pendukungnya, kader-kadernya, para pengikutnya tidak bersifat defensif begitu. Ya, karena memang hari ini kondisi bangsa kita seperti ini. Kalau kita ukur, betul pertumbuhan ekonomi kita hari ini ada di angka sekitar 5,8%. Tetapi dari pertumbuhan itu, ya, kontribusi terbesar berasal dari mana? Dan kelompok masyarakat mana yang paling diuntungkan? Kalau hari ini kita bicara, yang namanya kelas menengah atau aspiring middle class, itu menjadi kelompok yang sangat rentan. Karena mereka ini ya sangat mudah untuk tergelincir turun kelas. Dan ini salah satu persoalan yang harusnya menjadi perhatian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Baik. Iya, Bang Ansy. Kami juga melihat bahwa pihak PDIP juga menilai bahwa ini harusnya menjadi evaluasi bersama di jajaran kabinet begitu ya, bahwa Presiden juga sudah menekankan bahwa bekerja harus lebih giat, tidak ada libur segala macam, itu kita sudah melihatnya. Tapi kita harus tanya juga ke Bang Agung. Bang Agung, melihat catatan yang diberikan oleh Bang Ansy selaku perwakilan dari PDIP dan juga catatan program yang sudah dijalankan melalui Bang Bahtera, Anda melihatnya bagaimana Bang Agung? Iya, kan ada gap akhirnya Mas, yang sudah dikerjakan banyak kalau based on pidato kenegaraan tadi. Tapi ketika dipotret dalam survei opini dan persepsi publik ternyata tidak menggembirakan. Nah, problem utamanya gap itu soal komunikasi, sosialisasi dari anggota kabinet itu sendiri yang menurut saya kurang masif, kurang terstruktur, dan masih ya sporadik semacam itu. Jadi ini yang perlu dioptimalkan, ini yang perlu digiatkan lebih baik ke depannya supaya apa? Masyarakat tahu ya apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah di semua platform, misalkan sosial media. Artinya apa? Pemerintah serba hadir. Ya ambil contoh sederhana saja, misalkan ada komen di kementerian apa, di badan mana, direspon lah, 1-2 komen cukup kok. Gak perlu semuanya direspon. Sehingga apa? Publik, masyarakat, netizen, warganet mendapati, oh pemerintah hadir di kolom komentar tweet, pemerintah hadir di kolom komentar TikTok, atau minimal nge-like atau apa. Atau ketika misalkan dipotong-potong videonya Pak Prabowo,
para pembantunya langsung direspon. Apakah oleh Bakom, oleh KSP, oleh Humas Kementerian terkait, badan lembaga negara yang relevan semacam itu. Sehingga apa? Ini tampak gitu loh yang dikerjakan itu. Nah, sekarang ini kan terputus. Iya. Pemerintah dengan datanya, publik dengan persepsi dan opininya. Nah, jembatan itu nggak ada. Nah, saya berharap jubir-jubir pemerintah ke depan lebih hadir, lebih tampil, lebih nyata semacam itu. Nah, yang kedua ya, kita nggak bisa mungkiri ada gap kualitas soal kapasitas anggota kabinet itu sendiri. Yang saya sering mengatakan ini presiden ya sudah pakai WUS dari Jakarta ke Bandung kecepatan 350 km per jam. Nah, menteri-menteri masih pakai Argo Parayangan, kecepatannya 120 km per jam. Ya susah, Mas Eka. Iya. Ya presiden nyampe Bandung 45 menit, menteri-menteri nyampe Bandung 3 jam. Ya semacam itu ya, nggak nyambung. Nah kalau udah kayak gini, saya memang beberapa kali merekomendasikan diganti segera. Kalau nggak jadi beban presiden nanti. Ya. Baik. Dan ini yang menjadi bumerang dan sedikit banyak sudah mulai dirasakan oleh presiden itu sendiri. Apakah terkait approval ratingnya yang turun secara signifikan Ya. ataupun soal elektabilitasnya seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu merupakan hal-hal yang empirik yang perlu diselesaikan segera supaya apa? Supaya presiden bisa kembali dalam performa optimalnya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Agung. Mas Ini Eka. saya mencatat bahwa Mas ada Eka, gap boleh kualitas saya tambah yang tadi dinyatakan oleh Bang Agung. Ini Bang Bahtera melihatnya bagaimana? Kemudian ditambah juga dengan catatan dari PDIP yang begitu banyak. Bang Bahtera silahkan. Ya tentu kita menghargai ya, menghormati setiap masukan, pandangan-pandangan, namun pemerintah terus bekerja secara maksimal agar semua program-program yang sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo yang berkaitan dengan program strategis terus digencarkan sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa tentu belum sesempurna yang kita bayangkan atau publik bayangkan. Yang pasti pemerintah terus bekerja berikhtiar untuk kemudian agar negara bisa hadir di setiap momentum, terlebih lagi misalnya bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi ini tentu juga tidak mudah ya, karena selain faktor internal misalnya dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yang tidak menentu. Dan sebetulnya kita bersyukur ya punya presiden seperti Pak Prabowo, punya bacaan yang panjang sehingga bisa mengantisipasi ya. Contoh kecil misalnya, seandainya misalnya bacaan Pak Prabowo nggak panjang ke depan tentang misalnya situasi global berkaitan dengan perang di mana-mana, terus kemudian tidak kita gencarkan soal ketahanan pangan, ya mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo bacaannya yang begitu jauh ke depan sehingga kita bisa mengantisipasi. Dan alhamdulillah di saat situasi global yang penuh ketidakpastian ini, terutama terjadi misalnya geopolitik yang tidak menentu, dan Pak Prabowo menekankan bahwa mau nggak mau kita harus mandiri dari segi pangan. Alhamdulillah kebutuhan pangan kita bisa kita penuhi dan kita bisa swasembada. Begitupun misalnya soal kemandirian energi, inilah terus yang didorong oleh pemerintah agar menjadi harapan-harapan publik misalnya terkait kemandirian pangan, kemandirian energi, begitupun misalnya hilirisasi sumber daya alam yang kita miliki. Pak Prabowo selalu getol menyampaikan, mengkampanyekan agar bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita supaya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini bisa kita nikmati dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat kita tanpa terkecuali. Dan itu yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga supaya betul-betul kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya pemerintah terus bekerja secara maksimal, pemerintah terus membenahi misalnya bahwa masih ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah inilah yang harus kita dorong terus, dan terutama kami dari Partai Gerindra terus mendorong agar perbaikan-perbaikan masih yang dianggap mungkin masih belum sempurna ya kita dorong terus sehingga semua program-program yang direncanakan oleh pemerintah bisa dirasakan, impact-nya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Iya, dari Bang Bahtera tadi menggarisbawahi bahwa program sudah berjalan dengan sesuai rencana begitu ya. Namun ada catatan yang menarik dari Bang Agung tadi bahwa ada gap kualitas. Presidennya sudah menggunakan WUS, sedangkan jajarannya menggunakan kereta biasa. Anda melihatnya bagaimana nih Bang Ansy? Apakah ini berkaitan dengan kualitas individu menteri atau justru terlalu banyak kepentingan politik yang ada di dalam pemerintah? Mas Eka. Iya. Halo? Ya, Bang Ansy silakan. Ya, Mas Eka,
pernyataan Presiden Prabowo entah bernuansa motivasi ataupun peringatan, harapan kami tidak hanya berhenti sekedar pernyataan di podium, Baik. tetapi betul-betul bisa operasional dan operasionalisasinya itu dirasakan oleh publik dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang solutif dan berpihak pada kepentingan publik. Untuk itu, maka Presiden harus melakukan evaluasi atas kinerja para menteri dengan menggunakan. Ya, Bang Ansy, masih bersama kami. Suara Anda terputus. Parameter merit system atau meritokrasi. Basis evaluasinya adalah meritokrasi. Jadi ketika berhasil, Halo, Bang Ansy. ya patut mendapatkan apresiasi, bisa mengganti para menteri yang memang tidak berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Ya, Halo, silakan Eka. Bang Ansy, karena tadi sempat terputus-putus. Silakan lanjutkan. Ya, evaluasinya harus berbasis meritokrasi. Yang memang performance-nya bagus, ya patut untuk dipertahankan dan didorong untuk meningkatkan kinerjanya. Tetapi yang tidak, ya Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti dengan sosok-sosok yang dipandang atau dinilai lebih baik. Dan ukurannya itu evaluasi meritokrasi, tetapi bukan sekedar bekerja dengan orientasi output, tetapi orientasinya harus outcome. Ya, untuk apa kemudian tidak tetap bekerja pada hari libur, tanggal merah sekalipun, tetapi kemudian outcome-nya itu tidak tampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Kan dalam sistem pemerintahan yang modern, penekanannya bukan sekedar pada output, jam kerja yang kemudian lembur banyak, tetapi bukan itu. Yang lebih diutamakan itu adalah dampak. Bukan sekedar output atau aktivitasnya, tetapi outcome. Dampak yang berarti, bermakna, dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang harus bisa dijawab oleh Presiden. Terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, Ya. kerja menghadirkan solusi lewat komunikasi itu persoalan yang lain. Tetapi kerja itu bunyinya harus lebih bergaung ketimbang bahasa komunikasinya. Action speaks louder than words. Ya, Kepala Bakom itu tidak bisa bekerja menyampaikan capaian dan prestasi pemerintah kalau seandainya kinerja pemerintah itu masih menjadi catatan dari publik. Baik. Baik, Bang Ansy. Ini memang pembahasan terkait dengan pernyataan Presiden ini banyak sekali yang harus kita ulik begitu ya. Karena dari PDIP catatannya begitu banyak. Apakah ini berkaitan dengan sinyal pernyataan dari Presiden Prabowo waktu di DPR kemarin bahwa ada komunikasi baik dengan PDIP begitu? Apakah ini merupakan sinyal PDIP masuk ke dalam koalisi baru ini atau justru hanya mengoreksi saja kabinetnya dalam bekerja? Menurut Anda, Bang Agung? Singkat saja. Kalau misalkan posisi PDIP jelas ya, rekomendasi Kongres kemarin Rakernas semacam itu, bahwa sebagai mitra kritis dan mitra strategis ya, alias penyeimbang. Jadi PDIP sedang memainkan peran keduanya secara atraktif dan saya kira perlu kita apresiasi. Tapi di saat yang sama juga, kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, ini bahaya bagi demokrasi, Mas Eka. Nanti nggak ada check and balances lagi, seperti itu. Jadi saya berharap PDIP dengan perannya penyeimbang sudah lebih cukup ya. Kemudian pemerintah dengan kabinetnya lebih solid untuk memastikan kinerja-kinerja yang lebih teknokratis, meritokratis, semakin hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Baik, terima kasih ketiga narasumber kami. Ada Bang Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Indonesia. Kemudian tadi ada Bang Bahtera Bandong sekaligus politisi Partai Gerindra. Dan Bang Ansy Lema,
selaku juru bicara PDI Perjuangan. Terima kasih dan semoga catatan yang diberikan oleh para narasumber ini bisa menjadi berarti begitu ya. Dan pemerintah juga melihat bahwa evaluasi harus terus dilakukan dan program-program bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan selamat malam. Terima kasih Mas, Semuanya. Mas Agung, Bang Ansi.